Oke baik, perkenalkan saya Ailen Debatama dari Teknik Industri Unrika dengan NPM 221010012. Di sini saya akan menjawab tugas yang diberikan pada rancangan eksperimen atau istilahnya DOE. Di sini ada soal pertama yaitu seorang ahli kimia ingin menguji efek 4 bahan kimia pada kekuatan jenis kain tertentu karena mungkin ada variabilitas dari satu gulungan kain lainnya. Ahli kimia memutuskan untuk menggunakan desain blok acak dengan gulungan kain dianggap sebagai blok. Dia memilih 5 gulungan dan menerapkan keempat bahan kimia secara acak ke setiap gulungan. Hasil kekuatan tarik yang dihasilkan kemudian dianalisa dan analisa data dengan alfa gunakan 0,05 dan tarik kesimpulan yang sesuai dengan tabel strength atau kekuatan tarik kain terhadap 4 larutan kimia. Di sini untuk pertanyaannya yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada apakah HO A0 terhadap X1 dan X2 diterima, kenapa, dan yang ke C plot C1 untuk X1 dan X2, lalu yang terakhir ada buat kesimpulan dari akhir percobaan. Lalu untuk jawabannya di sini pada yang A untuk menunjukkan kenormalan normal probability-nya. Di sini grafik menunjukkan responnya yang hampir lurus sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah ini berdistribusi normal. Lalu untuk jawaban yang kedua, yang ke B, di sini ya kita bisa lihat untuk yang X1-nya ini memiliki p-value 0,121. Ini artinya dia lebih besar dari alfanya tadi ya, 0,05, maka H0 diterima. Artinya chemical tidak mempengaruhi hasil kekuatan tarikan. Untuk yang X2, di sini dapat dilihat untuk P value-nya itu 0,000. Arti apa? Atau lebih kecil dari alfanya. Maka di sini H0-nya ditolak. Artinya jenis gulungan kain mempengaruhi hasil kekuatan tarikan. Lalu untuk yang ke plot C1, di sini bisa dilihat ya untuk gambar-gambarnya. Berdasarkan kedua plot, faktor X1 lebih dapat diandalkan untuk meningkatkan yield secara konsistena karena memberikan hasil yang stabil, konsisten, dan terprediksi, serta menunjukkan pola dampak positif yang sistematis terhadap yield. Sebaliknya, faktor X2 memiliki fluktuasi yang membuatnya lebih sulit untuk diprediksi dan dioptimalkan. Seperti itu ya. Lalu untuk yang selanjutnya, yang D kesimpulannya, dari analisis of variance-nya ini, maka untuk faktor X1 chemical tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikan 5%. P-value sama dengan 0,121. Artinya jenis chemical tidak memberikan pengaruh besar terhadap kekuatan tarik. Untuk faktor X2 sangat signifikan secara statistik pada tingkat signifikan 5% dengan p-value sama dengan 0,00. Artinya jenis bolt adalah faktor yang paling mempengaruhi kekuatan tarik. Untuk jenis gulungan kain bolt B1 dan B3, 75 50 lebih dominan daripada jenis bolt B2, 68 50, B4 7225 dan B5 68 50 mempengaruhi hasil uji kekuatan tarik. Ya, itu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua seperti ini ya. Untuk data pada soal 5,9 ini soal yang diberikan pada yang lain. Hitunglah estimasi interval kepercayaan 95% dari perbedaan rata-rata. Rata-rata respon untuk laju umpan sebesar 0,20 dan 0,25 dalam hitungan menit ya. Di sini dapat dilihat tabelnya. Untuk jawabannya, di sini perbedaan rata-rata antara feed rate 0,20 dan 0,25 adalah minus 16. Lalu interval kepercayaan 95% untuk perbedaan rata-rata adalah min 25,83 dan min 6,17. Karena p-value-nya 0,003 itu lebih kecil daripada 0,05 alfanya, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara kedua kelompok signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini dengan presentasi menjawab soal dari tugas DOE ini.
Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.